Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus memberkati banyak ikan. Coba kita buka Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 7. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, saya 5, terus kita gantian. Demikian. Ia ini sahabat Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 Bapak Ibu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, tebarkanlah jalamu itu nggak kelihatan bedanya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu tebarkanlah jala-jalamu, jadi jamak, plural ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sini kan nggak kelihatannya jamaknya ya. Ya ayat 5 saya baca. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Katakan sama saya ucapan Simon, Guru. Iya, ingat ya, guru ya, pertama kali sebutan Simon kepada Yesus, guru ya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 Bapak Ibu. Iya, jalannya sampai mulai koyak. Ayat 7 saya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi ada dua hal yang terjadi. Jalan mulai koyak dan perahu hampir tenggelam. Jadi ini mengisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi banyak ikan kepada Simon. Ya Bapak Ibu, sebelumnya Tuhan Yesus mengajar, benar nggak Bapak Ibu? Mengajar dulu, karena apa? Karena begitu banyak orang yang mengurumuni Yesus, maka Yesus harus mengajar dari perahu. Ya Bapak Ibu, kalau enggak susah Yesus mengajar, karena begitu banyak orang, begitu dekat dengan Yesus sehingga Yesus susah mengajar. Ya, dan Yesus mengajar dari perahu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ini pada saat itu Yesus harus mengajar. Ya, mengajar di perahu.
Dan itu dipakai perahunya Simon Petrus. Simon Petrus. Jadi semula Yesus mengajar menggunakan perahunya Simon. Lalu setelah selesai mengajar, Yesus mengadakan mujizat. Memberi Petrus banyak ikan. Jadi Tuhan Yesus meminjam perahunya Petrus untuk mengajar. Tapi Yesus tidak berutang. Langsung membayar tunai. Dengan banyak ikan. Hal yang sama juga ketika hidup kita dipakai Tuhan. Saudara gak perlu khawatir. Tuhan itu akan memberkati saudara. Amin Bapak Ibu. Iya, Tuhan tidak akan pernah berutang. Luar biasa ya. Iya. Dan ketika itu Petrus berkata, telah sepanjang malam kami menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi lihat, dia patuh kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia sepanjang malam gagal menangkap ikan, tapi ketika Yesus berkata, bertolak ke dalam, tebarkan jalamu, Petrus taat. Dan ketika dia taat, dia diberkati oleh Tuhan. Walaupun kesannya bertentangan dengan pengalamannya barusan. Dia barusan gagal. Amin. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin saja hidup kita baru gagal. Mungkin saja kita baru menghadapi masalah. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, saudara harus taat. Karena disitulah Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Saudara pernah ingat enggak ketika Tuhan Yesus berdialog dengan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia ngajak berdebat Tuhan Yesus. Aku sudah lama di sini. Aku selalu terlambat untuk loncat ke dalam kolam ketika malaikat turun. Sehingga aku selama 38 tahun tetap lumpuh di kolam Bethesda. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita berdebat dengan Tuhan. Padahal Tuhan akan memberkati kita. Karena itulah jangan berdebat kepada Tuhan, tapi ya Tuhan. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika Maria dijumpai oleh malaikat. Engkau akan mengandung. Tapi Maria sempat berkata, tapi aku belum bersuami. Bagaimana hal itu mungkin? Seringkali kita berdebat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kayak ngajak debat Tuhan gitu. Tapi kondisi saya gini Tuhan, gimana bisa terjadi? Gitu. Saudara taat aja, taat aja. Ketika Tuhan memilih saudara, Tuhan pasti punya alasan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya ini tadi kayak Petrus tadi, cuma dia taatnya gak 100%. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris kita akan baca, kita akan lihat di ini King James Version atau King James Version. Yesus berkata, tebarkan jala-jalamu. Kalau bahasa Indonesia kan hanya tebarkan jalamu. Seakan-akan jala itu tunggal. Benar Bapak Ibu ya? Kenapa Tuhan berkata tebarkan jala-jalamu? Karena Tuhan akan memberkati, dia berlimpah. Nggak cukup satu jala, harus banyak jala menangkap berkat Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Iya, hal yang sama juga dengan kita. Seringkali kita juga meminta kecil gitu Bapak Ibu. Padahal Tuhan ingin memberkati kita berlimpah. Iya, seringkali kan orang berkata kayak minimalis gitu. Minimalis. Tuhan, ya izinkan saya bisa masuk diterima jadi PNS. Misalkan gitu. Masuk aja Tuhan. Ya kan? Ya kan? Asal masuk aja. Kadang-kadang kan minimalis kan. Saudara kan kadang-kadang nggak berani meminta, Tuhan, aku ingin jadi menteri. Kan jarang kan saudara minta gitu kan? Minta yang langsung gede gitu ya. Aku ingin jadi dirjen, aku ingin jadi ya gitulah Bapak, irjen gitu kan? Jarang kan? Kadang-kadang saudara mintanya minimalis. Ya, asal masuk aja Tuhan. Ke sekolah juga gitu kan? Ya, anakku asal masuk aja sekolah Tuhan. Ya jangan minta minimalis sama Tuhan. Tuhan itu maha besar. Mintanya yang besar. Tuhan, anakku ingin sekolah. Aku ingin dia juara di kelasnya. Gitu dong. Mantap gitu ya. Jangan hanya asal masuk. Tuhan itu bukan kecil. Akan kadang-kadang kita minimalis gitu ya. Tuhan asal tembus saja proyek ini. Jangan hanya minta kecil. Minta, Tuhan aku ingin dapatkan banyak proyek. Dan untung besar. Harusnya gitu dong. Mantap gitu ya. Jangan minimalis minta. Kenapa? Tuhan itu maha besar ya. Amin. Nah coba kita lihat tadi. Ya terus. Bentar. Bertolaklah ke dalam. Tadi Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jala-jalamu untuk menangkap ikan. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus berkhotbah. Makanya itu menjadi gambaran bagi kita juga, jemaat juga
Mari kita ketika datang ibadah, mari fokus dulu kita dengarkan khotbahnya. Fokus dulu kita ngikuti ibadahnya, nyanyi, puji semua. Mujizat itu akan otomatis kita dapat kok. Amin. Nggak harus ketika didoain. Bahkan ketika kita memuji Tuhan juga, itu bisa Tuhan menjamah kita. Kita bisa diberkati, kita bisa sembuhkan. Bahkan ketika kita sedang mengalami jalan buntu sekalipun, waduh masalahnya besar banget. Gimana jalan keluarnya? Ketika saudara fokus kepada Tuhan Yesus, saudara akan selalu punya ide untuk solusi atas masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa memberikan ide kepada kita ketika kita mengalami masalah jalan buntu? Karena Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah pintu. Maka nggak pernah ada jalan buntu pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan jalan kan? Itulah ya, seringkali kita bermasalah dengan jalan keluarnya. Solusinya. Lah Tuhan itu adalah pintu. Itulah sebabnya ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka hidup saudara tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Selalu ada solusi apapun masalah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi di situ Tuhan itu mengajar dulu, artinya itu mempunyai gambaran ketika kita beribadah, ibadah saja dulu. Karena bisa saja sebelum kita didoakan pendeta sekalipun, saudara bisa dijamah Tuhan dan mengalami solusi atau mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah jadi kemudian setelah selesai khotbah, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu juga punya arti kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi untuk mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus di gereja ini. Benar kan? Di gereja mana maka saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Gak pernah saya tentang yang lain-lain. Ya kan? Selalu fokusnya Tuhan Yesus. Pasti kemana-mana kembalinya ke Tuhan Yesus. Kenapa? Di situ rahasia mujizat ada. Bahkan penyingkapan Tuhan juga luar biasa di dalam hidup saya. Benar Bapak Ibu? Ya iya luar biasa. Ya tebarkanlah jala-jalamu. Coba kita buka Bu ayat tadi Lukas 5 ayat mana tadi jala. Nah itu sudah Ibu Odi sudah mengantisipasi, saya akan pasti nunjuk sini. Next itu jamak ya Bapak Ibu ya. Ya jadi tebarkanlah jala-jalamu. Jamak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak kelihatan jamaknya ya. Tebarkanlah jalamu saja kan. Benar kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris next jamak S. Amin. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin Simon Petrus menebarkan banyak jalannya. Karena Tuhan Yesus akan memberkati banyak berkat pada Petrus. Amin. Iya dong. Tuhan kita maha besar. Maka ketika memberkati kita pasti dia akan memberikan berkat yang besar. Makanya kita harus menyiapkan banyak jala-jala. Kita menyiapkan iman yang besar. Agar berkat Tuhan tadi bisa kita terima dengan banyak. Amin. Mari kita menyiapkan jala-jala di kehidupan kita. Karena Tuhan juga akan memberkati kita banyak ikan di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong, jangan satu jala. Haleluya, haleluya. Ya puji Tuhan ya. Jadi tadi Bapak Ibu ya, jala-jala ya, bahasa Inggrisnya tadi ya. Ya, ditunjukkan Ibu Odi tadi. Luar biasa. Nets pakai S. Jadi banyak jala. Nah, sebelum terjadi mujizat Tuhan Yesus memberkati banyak ikan, tadi saya minta kita membaca ulang. Petrus memanggil Tuhan Yesus sebagai apa? Guru ya. Artinya apa? Ya, dia belum terlalu melihat Yesus, belum kenal Yesus ya. Baru sebatas ya, barusan tadi di perahu saya Tuhan Yesus ngajar. Oh, berarti guru lah nih. Guru lah ya. Kan barusan ngajar kan dia pakai perahu Petrus kan. Jadi pandangan Petrus, ya guru. Ngajar namanya guru. Jadi hanya sebatas itu. Tapi ketika terjadi mujizat, panggilannya berubah. Bukan lagi guru, tapi Tuhan nanti kita lihat. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita juga melihat Tuhan itu sekilas gitu Bapak Ibu. Saudara seringkali menjadi susah ngalami mujizat Tuhan. Iya, misalkan seperti orang Nazaret. Melihat Yesus, kemanusiaan Yesus. Kenapa orang Nazaret melihat Yesus secara kemanusiaan Yesus? Karena Tuhan Yesus waktu kecilnya hidup di Nazaret. Mau jangan-jangan dulu main gundu sama mereka. Jadi mereka mengenal Yesus secara kemanusiaan.
Benar Bapak Ibu? Makanya ketika suatu bertahun-tahun kemudian Yesus datang ke Nazaret mengajar, maka mereka masih melihat Yesus secara kemanusiaannya. Dan ketika kita melihat Yesus sebagai manusia, saudara nggak punya iman. Karena iman itu hanya berkaitan dengan saudara percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Allah. Disitulah ada iman. Tapi kalau saudara percaya kepada manusia, itu bukan iman namanya. Benar Bapak Ibu ya? Benar. Seperti misalkan, saudara janjian, yuk kita nanti makan di Wendy's di Ratu Plaza. Janjian itu saudara percaya enggak? Percaya karena dia seringkali selalu menepati janji. Tapi percayanya saudara kepada teman saudara, itu bukan iman. Kenapa? Percaya kepada manusia. Tapi ketika saudara percaya janji Tuhan dalam diri saudara, hidup saudara, itu namanya iman. Aku imani janji Tuhan itu selalu digenapi. Gitu Bapak Ibu. Jadi beda ya. Jadi kalau saudara melihat Yesus sebagai manusia, saudara nggak punya iman. Tapi ketika saudara melihat Yesus sebagai Tuhan, disitulah ada iman. Amin. Makanya di Nazaret sedikit terjadi mujizat. Kenapa? Orang Nazaret melihat Yesus sebagai manusia, karena sama-sama mereka dulu besarnya di Nazaret. Amin. Jadi ada negatifnya juga kalau sama-sama tumbuhnya. Ya kan Bapak Ibu ya? Sama seperti saudara lah. Atau saya lah. Saya dulu ketika alumni ITB, teman-teman saya ya biasa gitu. Gitu. Tapi setelah kemudian beberapa tahun kemudian dia jadi pejabat. Berubah enggak panggilan saudara kepada orang? Kadang-kadang enggak berubah. Walaupun dia direktur, Presdir, Pertamina gitu. Adik kelas saya dulu direktur Pertamina, Nike. Kalau ketemu saya, mana mungkin saya panggil Ibu Direktur. Siapa lo? Pasti saya manggilnya kayak dulu waktu masih di kampus. Gimana kabarnya? Gitu kan. Iya kan? Iya kan? Nah, hal yang sama juga dengan orang Nazaret. Ketika memanggil Yesus, mereka masih memanggil kayak dulu waktu mereka sama-sama kecil. Jadi melihat Yesus sebagai manusia. Amin. Iya, sama seperti saya melihat direktur Dirut Pertamina itu, adik kelas saya, 2 tahun di bawah saya. Ya biasa aja manggilnya. Tapi bagi orang-orang sekitarnya, staf-stafnya, dihormatin banget. Silakan Ibu, silakan. Bagi saya nggak ada itu. Dia adik kelas saya dulu. Udah nggak Bapak Ibu? Nah seringkali ketika kita dalam kehidupan, seringkali kita juga demikian ya. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata tidak ada nabi dihormati di keluarganya sendiri, di tempat asalnya sendiri. Amin Bapak Ibu. Sama juga, siapa yang berani megang kepala presiden? Cucunya, bahkan ngencingi presiden juga. Siapa cucunya? Ketika dia gendong-gendong cucu, tiba-tiba ngompol bisa aja kan? Iya kan? Tapi coba orang lain, siapa yang berani megang kepala presiden? Gak ada yang berani kan? Tapi cucunya berani. Cucunya berani. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata tidak ada nabi dihormati di keluarganya. Tidak ada nabi dihormati di tempat asalnya. Karena apa? Mereka taunya orang itu ya teman. Bukan pejabat, bukan sesuatu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saudara paham ya. Makanya di Nazaret Tuhan Yesus ya dianggap manusia. Karena dulu sama-sama besar. Main gunung sama gitu ya. Nah jadi hal yang sama juga dengan Petrus. Awalnya tuh Petrus melihat Yesus sebagai guru. Karena baru saja Tuhan Yesus memakai perahunya Petrus untuk mengajar. Ya jelas saja pertama kali Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Karena jelas dia lihat barusan Yesus ngajar kan. Iya kan? Nah iya. Tapi puji Tuhan setelah mujizat banyak ikan, Petrus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan itu juga menjadi pertanda bahwa Petrus telah bertobat. Karena telah melihat Yesus. Bukan sebagai manusia, bukan sebagai guru, tapi sebagai Tuhan. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 8 deh. Panggilan Petrus sudah berubah. Petrus, tadi kita belum baca ya? Oh iya. Oh tadi udah di stop sama Ibu Odi. Udah lewat Pak. Sebenarnya sampai ayat 8 tadi. Cuma tulisan saya koreksi tadi ya. Oke gak apa-apa lah. Ayat 8 kita baca ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu apa? Mujizat banyak ikan. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Panggilannya berubah. Berubah ya. Berubah. Bukan lagi guru. Cuma di sini ada sedikit salah tulis gitu ya. Coba yang tadi yang ada gurunya tadi, Pak scroll ke atas Pak.
Tuhannya itu cuma huruf T-nya aja huruf besar. Tapi ketika dia manggil guru, oh guru juga. Oh ya, huruf besar. Ya, oke, Tuhan ya. Jadi cara lihat tadi Petrus memanggil Tuhan ketika terjadi mujizat. Dan itu punya arti apa? Seringkali mujizat itu membuat orang sadar di situ ada kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Iya. Hal yang sama juga ya ketika kita menginjil juga kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau saudara menginjil tanpa kuasa, saudara nggak dianggap. Apalagi kalau tetangga sebelah, saudara berusaha menginjili mereka, mereka itu khawatir. Kenapa? Karena taruhan mereka itu antara hidup dan mati. Karena kalau mereka ketahuan pindah agama, mereka itu bisa disingkirkan, bisa dibunuh, bahkan juga nggak ada hak warisnya lagi. Jadi taruhannya besar. Jadi harus ada sesuatu yang menggedor iman mereka, baru mereka bisa berpindah. Dan lewat sesuatu itu adalah mujizat. Karena itulah mereka tidak akan pernah pindah ke Kristen kalau belum mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu. Makanya sarana paling gampang untuk menginjil adalah lewat mujizat. Lewat mujizat. Iya kan? Iya luar biasa ya. Nah, tadi Simon Petrus tidak taat. Ya menyebarkan banyak jala Bapak Ibu. Yang disebarkan oleh Petrus cuma satu jala ya. Sehingga apa? Jalannya mulai koyak. Oke Bapak Ibu ya. Makanya bagi kita juga hari ini saudara harus siapkan banyak jala untuk menampung, untuk menangkap berkat Tuhan. Kalau tidak saudara juga menjadi koyak. Artinya apa isi itu? Artinya kalau saudara belum siap diberkati, saudara bisa terkoyak hidup saudara. Saudara juga bisa tenggelam. Ya kan? Banyak kisah ya Bapak Ibu ya. Ketika dia masih miskin, dia suka rajin ke gereja. Tapi ketika dia semakin diberkati Tuhan, semakin sukses, semakin sibuk, maka nggak ada waktu lagi ke gereja. Waduh, ini harus saya kerjakan. Oh, saya harus keluar negeri. Oh, harus ketemu klien. Oh, harus ketemu customer. Oh, harus ketemu. Jadi udah terlalu sibuk. Amin Bapak Ibu? Iya, bahkan juga ketika dia semakin diberkati banyak uang, ya banyak godaan datang. Amin Bapak Ibu. Beli banyak rumah. Ya, rumah itu kok kosong, harus ada penunggunya. Ada kuntilanak satu. Rumah ketiga, oh itu kok rumah kosong, harus ada kuntilanak kedua. Jadi kadang-kadang orang yang banyak berkat itu belum tentu dia siap menerimanya. Hidupnya bisa koyak atau tenggelam. Amin Bapak Ibu. Makanya pertama-tama yang harus kita siapkan adalah iman kita. Itulah sebabnya ada satu hal yang unik di gereja yang lama. Gembalanya ketika ada altar call, ada jemaat yang minta, Pak tolong diberkati hidup saya Pak. Lalu apa jawaban gembala? Ini menarik. Jawaban gembala itu, saya doakan kamu dulu hidup yang benar. Baru saya akan doakan kamu diberkati. Kalau tidak, kamu berkat tadi akan membuat kamu jatuh dosa. Menarik ya. Gembala yang lama ngomong gitu. Saya doakan dulu kamu hidup benar. Barulah saya doakan kamu untuk hidup diberkati. Kenapa? Kalau langsung saya doakan kamu diberkati, belum tentu kamu siap. Amin Bapak Ibu. Seperti kasusnya Petrus tadi. Bisa jalannya koyak. Atau perahunya tenggelam. Amin. Hidup kita juga bisa gitu. Kalau kita nggak siap, berkat yang besar itu bisa membuat hidup kita koyak. Keluarga kita terkoyak, bisa terjadi perceraian. Hidup kita bisa tenggelam, lupa dengan Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi berkat itu nggak selalu mendatangkan kebahagiaan kalau kita tidak siap. Makanya kita siapkan dulu hidup kita kuat agar hidup kita siap menerima berkat Tuhan yang besar. Kalau tidak, berkat yang besar tadi membuat hidup saya terkoyak dan tenggelam. Bahaya ya. Makanya ya luar biasa itu gembala yang lama ya. Saya doakan dulu kamu hidup benar. Baru saya doakan kamu ya diberkati. Bagus juga ya. Saya tiru juga gitu. Ketika orang minta diberkati, saya doakan dulu kamu hidup benar. Baru saya doakan hidupmu diberkati. Agar apa? Berkat tadi tidak membuat kamu jatuh dosa, tapi justru membuat hidup kamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Gitu dong. Amin Bapak Ibu. Tapi gembala itu udah almarhum ya. Ya,
berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya 2 tahun lalu. Ya udah, oke. Ya sekarang dilanjutkan istrinya. Iya oke. Tapi saya kenal semua itulah, kenal semua. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi berkat melimpah itu kita juga harus menyiapkan hidup kita benar dulu ya. Kalau saudara tidak siap hidup benar, berkat itu bisa membuat saudara bermasalah. Oke? Nah, Simon itu bertobat setelah mengalami mujizat. Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 8 sampai 11. Lukas 5 ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ternyata ini tadi saya mau nyalakan lupa terus. Dari situ saya nanti saya naik mimbar saya nyalakan. Udah mulai gerah gitu kan. Jadi hasilnya nih menolong bagi saya. Maklum orang kutub Bapak Ibu. Jadi coba Lukas 5 ayat 8 sampai 11 ini saya baca ya gantian lagi ya. Saya ayat 8 Bapak Ibu ayat 9. Jadi genap saya Bapak Ibu ganjil. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, mujizat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Jadi panggilannya berubah ya, dari guru menjadi Tuhan. Pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dia sadar dosa. Terus ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 terakhir. Ya, jadi ketika Yesus itu, masa Yesus, ya bisa dianggaplah sudah mulai masuk ke perjanjian baru. Tapi sebenarnya perjanjian baru ditandai dengan pencurahan darah Yesus atau kematian Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi kehadiran Yesus sudah mulai mengarah ke perjanjian baru. Amin. Nah dalam perjanjian baru kita anggaplah kehadiran Yesus itu seperti perjanjian baru. Bapak Ibu. Maka dalam perjanjian baru mujizat itu di depan, pertobatan itu di belakang. Amin. Kalau perjanjian lama terbalik. Pertobatan itu di depan, mujizat itu di belakang. Jadi makanya sekarang ini banyak pendeta yang salah. Salahnya di mana Pak? Karena mereka tidak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nggak bisa membedakannya bagaimana Pak? Buktinya Pak? Ini saya tunjukkan bukti. Saudara pasti sering mendengar pendeta berkata, bertobatlah kamu supaya kamu sembuh. Bertobatlah kamu supaya kamu diberkati. Bertobatlah kamu supaya hidupmu berkemenangan. Pernah nggak saudara dengar itu? Oh sering Pak, itu selalu saya dengar. Benar Bapak Ibu? Sebenarnya itu salah. Itu perjanjian lama. Bertobat itu di depan. Baru Tuhan akan merespon dengan berkat-berkat dan kebaikan-kebaikannya. Sedangkan perjanjian baru sebaliknya. Kita ngalami dulu berkat Tuhan, barulah itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang. Jadi harusnya pendeta bukan menyebut pertobat dulu baru diberkati. Enggak, itu perjanjian lama. Kenapa bisa berbeda Pak perjanjian lama dengan perjanjian baru? Karena adanya salib Yesus. Inilah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan banyak pendeta sana tidak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena mereka jarang mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Iya, kenapa bisa perjanjian lama? Harus dituntut dulu orang bertobat. Harus dituntut dulu orang memberikan korban, persembahan. Harus dituntut dulu orang berbuat baik. Karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Amin Bapak Ibu. Belum ada yang bayar, jadi manusia harus membayar dengan perbuatannya, dengan korbannya, dengan pertobatannya. Sedangkan perjanjian baru, Yesus telah membayar di atas kayu salib, lunas. Makanya saudara harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan menempatkan Yesus di dalamnya. Ketika saudara tempatkan Yesus, disitulah saudara bisa melihat perbedaannya. Di dalam Yesus semuanya sudah dibayar. Makanya ketika Yesus telah membayar, maka kita bisa mendapatkan kesembuhan di depan. Bisa mendapatkan berkat di depan. Bisa mendapatkan kelepasan di depan. Kenapa? Yesus telah membayar. Paham Bapak Ibu? Paham? Sama dengan seperti juga Petrus. Diberkati dia. Ikan banyak. Pertobatan di belakang. Setelah melihat berkat tadi, barulah dia bertobat. Bukan bertobat dulu di depan. Tidak ada Yesus berkata, Petrus kamu bertobat dulu supaya dapat ikan. Nggak ada. Nggak ada ayat yang demikian. Benar nggak Bapak? Ada nggak ayatnya Petrus disuruh bertobat dulu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi itulah yang dilakukan oleh banyak pendeta sekarang. Bertobat kamu supaya diberkati. Bukan gitu kisahnya.
Saudara lihat itu? Menarik ya. Ya, makanya hari ini tempatkan Yesus secara benar, maka saudara bisa melihat perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus telah membayar lunas loh Bapak Ibu, bukan kredit ya, lunas, maka saudara bisa mendapatkan semuanya terlebih dahulu. Contoh paling akurat adalah Petrus tadi. Dia diberkati banyak ikan dulu, barulah itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Amin. Jadi pertobatannya bukan di depan. Hal yang sama juga saya alami ketika saya di gereja yang lama. Ketika seorang anak kanker, hampir mati, vonis beberapa minggu lagi mati. Didoakan, diberi kepercayaan kudus, diurapi, sembuh. Saudara tahu, seisi rumahnya bertobat. Tuh. Jadi pertobatan itu di belakang setelah mengalami anaknya sembuh dari kanker. Jadi tidak bertobat itu di depan. Tidak ada pendeta yang berkata, kamu bertobat dulu seisi rumah, baru anakmu akan sembuh. Nggak ada. Jadi bertobatnya itu di belakang. Iya. Pak, ayat yang menguatkan apa Pak? Bukti ayat. Oke, saya tunjukkan bukti ayat. Jadi orang tidak menuduh saya ngarang-ngarang. Ada bukti ayatnya. Ini tulisan Rasul Paulus, Roma 2 ayat 4. Coba, Roma 2 ayat 4. Jadi kurang tepat ya ketika pendeta berkata bertobat dulu di depan ya. Saudara juga mungkin ingat kisah wanita yang tertangkap basah berzina. Ya, kan wanita itu akan dihukum dilempari batu kan. Tapi di situ ada hal yang tidak fair. Dikatakan wanita itu tertangkap basah berzina. Tertangkap basah, kata kuncinya basah. Jadi kalau tertangkap basah berzina, di situ ada cowoknya. Karena lagi berzina ditangkap. Namanya juga tertangkap basah berzina. Kecuali kalau ditangkap berzina kemarin. Cowoknya udah kabur. Tapi kalau tanggal bahasa berzina, itu masih ada situ cowoknya. Tapi nggak tahu gimana ceweknya aja yang diancam dilempari batu kan. Harusnya cowoknya juga. Jangan-jangan ini suruhannya si imam-imam dari ahli Taurat. Menjebak gitu ya. Ya kan? Iya, untuk ngetes Tuhan Yesus. Benar ya Bapak Ibu ya? Coba saudara lihat. Dalam kisah wanita tanggal bahasa berzina, Tuhan Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum engkau, aku pun mengampuni engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi atau dengan kata lain, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Bertobatnya di mana? Di depan atau belakang? Belakang. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata, kamu bertobat dulu, nanti saya ampuni. Enggak ada ayatnya demikian. Berapa Ibu? Jadi bertobatnya di belakang. Iya, makanya kita orang Kristen harus pintar membaca, membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama benar bertobat itu di depan, karena belum ada yang bayar. Maka manusia harus membayar dengan pertobatannya, dengan korbannya, dengan kebaikannya. Barulah Allah merespon, memberkati dia, menyelamatkan dia, dan segala macam. Benar Pak Ibu? Jadi beda ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan udah ada yang bayar, Tuhan Yesus. Benar Pak Ibu ya? Nah, coba kita lihat sekarang Roma 4 ayat Roma 2 ayat 4 untuk menjadi bukti ayat bahwa itu ada ayatnya. Roma 2 ayat 4, ini saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan ini di mana? Depan atau belakang? Belakang. Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang. Amin. Jadi kenapa dengan perjanjian baru berbeda? Karena Tuhan Yesus telah membayar 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Sudah dibayar. Maka Allah memberkati kita. Oke, luar biasa kan? Jadi saudara sekarang makin pinter. Oh iya berbeda ya Pak ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya beda. Karena apa? Tuhan Yesus ada di situ. Oke, ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia. Ya, menanggapi pertobatan mereka dengan berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Oke. Haleluya, haleluya. Jadi, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Tapi saudara menjadi saksi Kristus harus menjadi saksi mujizat Tuhan yang saudara alami. Karena saksi itu harus yang mengalami, yang melihat, yang mendengar. Benar nggak Bapak Ibu?
Benar dong. Kalau di pengadilan, kamu saksi ya? Benar. Bagaimana kamu ngelihatnya? Jam berapa kamu ngelihatnya? Siapa saja yang kamu lihat? Jadi benar-benar orang itu yang mengalaminya. Benar kan Bapak Ibu, satu peristiwa. Nggak mungkin seorang saksi ditanya, apakah kamu melihat? Tidak Pak, tadi saya dengar ada orang berkata demikian. Kamu bukan saksi kalau demikian. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi saksi itu yang benar-benar mengalami, yang melihat, dan yang mendengar. Amin. Saksi demikian. Oke, coba kita lihat Kisah 1 ayat 8. Ini ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menerima kuasa. Ya amin Bapak Ibu ya. Dan kita menjadi saksi. Kalau kita menerima kuasa, hidup saudara pasti mengalami kuasa. Benar nggak Bapak Ibu? Loh iya dong. Kalau saudara mengalami kuasa, pasti saudara, kalau saudara kuasa, maka saudara bisa menjadi saksi. Sama seperti saudara juga. Saudara bisa menjadi saksi, di depan Ratu Plaza ada siomay yang enak. Kalau saudara pernah makan. Nggak mungkin saudara menjadi saksi, kata orang di situ enak. Kamu saksi atau kata orang? Benar Bapak Ibu ya? Nggak mungkin kita menjadi saksi kalau kata orang. Harus saudara cobain makan dulu, enak, baru saudara bisa bersaksi. Amin Bapak Ibu ya? Iya dong. Jadi harus saudara alami, harus saudara lihat, saudara cicipi, saudara dengar. Baru saudara bisa saksi. Tapi kalau kata orang, itu bukan saksi. Benar Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan ini. Ketika kita mengalami kuasa, dan kita menjadi saksi Kristus, artinya saudara mengalami mujizat terlebih dahulu. Itulah sebabnya Markus 16 ayat 17-18 juga dikatakan tanda-tanda orang percaya mengalami mujizat. Bisa ngusir setan, bisa pegang ular, minum racun maut juga tidak mengalami celaka. Jadi tanda-tanda kita ada kuasa, ada mujizat. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita mengalami kuasa tadilah, maka saudara bisa menjadi saksi kepada banyak orang. Jadi saksi artinya saudara alami, bukan kata orang. Benar Bapak Ibu ya? Ya, oke. Jadi luar biasa ya. Jadi kita diminta menjadi saksi Kristus karena apa? Karena kita telah menerima Roh Kudus yang memberi hidup kita kuasa. Dan ketika kita menerima kuasa, maka tanda-tanda mujizat juga kita alami di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan juga murid-murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Jadi ini saudara jangan pukul rata semua bahwa ketika orang ingin mengikut Yesus harus tinggalkan semua. Enggak. Tapi kalau dibutuhkan, terpaksa, saudara harus lakukan tindakan itu. Amin. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya mereka tinggalkan segala sesuatu karena apa? Dipanggil Tuhan Yesus. Aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Makanya mereka juga diberkati. Tuhan tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan khotbah ini, Yesus menunjukkan mujizat adalah cara efektif untuk menobatkan orang. Amin Bapak Ibu. Jadi mujizat adalah cara efektif untuk menobatkan orang. Bahkan ketika kita pelayanan kita penuh dengan mujizat, saudara tidak perlu door to door untuk jumpain orang. Tapi orang itu yang akan datang kepada saudara. Makanya lebih aman, tidak ada tuduhan kristenisasi. Lah kristenisasi apa? Orang mereka yang datang ke saya kok. Itu kan, jadi aman kan? Jadi saudara nggak door to door, ngetok pintu orang, tobatlah, terima Yesus. Nggak ada itu. Ketika saudara melakukan pelayanan mujizat, mereka yang datang. Kenapa? Mereka yang butuh. Mereka yang sakit ingin sembuh, mereka yang bangkrut akan dipulihkan. Nah kan mereka yang datang kan, makanya aman. Jadi Tuhan sudah memberikan cara penginjilan yang terbaik. Amin. Ya. Yang kedua, orang Kristen harus taat 100% kepada Tuhan Yesus. Jika tidak, hidup kita bisa koyak dan tenggelam. Ya, itu dialami oleh Petrus. Yang ketiga, tidak harus orang Kristen meninggalkan sesuatu untuk mengikuti Yesus. Tapi jika kondisi memaksa, hal itu perlu dilakukan. Amin Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama.
ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya